Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pada seluruh mahasiswa perbankan ya, prodi perbankan syariah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal ya. Ini kalau nanti filenya nggak terlalu gede ya, kalau terlalu besar ya mungkin saya akan jelaskan mengenai 2 hal saja, pemodelan ekonomi dan metodologi geometrika. Kali ini adalah tatap muka kelima ya, tatap muka kelima sebelum kita nanti menginjak UTS. Nah, jadi seperti pada kuliah yang terdahulu sudah saya jelaskan bahwasanya kuliah ekonometrika ini berkaitan dengan pemodelan ekonomi. Nah, inti dari ekonometrika itu adalah bagaimana kita membuat model. Nah, jadi model itu disusun berdasarkan dari fenomena-fenomena ekonomi di lapangan, kemudian disusun sebuah teori. Ya, teori itu kemudian mendasari model yang digunakan untuk analisis ekonometrika ya, kemudian dari model itu lalu akan diambil interpretasinya. Nah, interpretasinya untuk apa? Interpretasinya untuk pengambilan kebijakan ekonomi tentu saja ya. Itu barangkali urutan-urutan bagaimana model ini menentukan dalam analisis ekonometrika maksud saya. Baik, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan model ekonomi itu? Mari kita simak beberapa ada pengertian model dari beberapa ahli ya. Oke, model. Nah, ini dia pengertian model ekonomi. Model ekonomi adalah bangunan logika yang berusaha menyederhanakan hubungan sebab akibat yang rumit dan pengaruh di antara elemen-elemen yang saling berinteraksi dalam perekonomian. Ditegaskan di sini bahwa model ekonomi adalah bangunan logika. Ya, contoh bangunan logika itu begini. Salah satu model dalam teori ekonomi yang terkenal itu adalah model teori permintaan. Seperti kemarin saya contohkan, teori permintaan menyebutkan bahwa tingkat permintaan barang suatu produk ya, tingkat permintaan suatu produk dipengaruhi oleh harganya, harga barang yang bersangkutan. Apabila harga barang itu naik, maka permintaan atas komoditi itu pasti akan turun. Nah, kemudian sebaliknya kalau misalnya harga barang itu turun, maka menurut dalil teori permintaan permintaannya akan naik. Nah, itu adalah bangunan logika sebenarnya kan. Bangunan logika, semua orang pasti akan menyadari logika itu, akan menyetujui ya, bahwa kalau harga barang di pasar itu naik, pasti permintaan akan turun gitu. Kemudian dari bangunan logika ini berusaha untuk kita sederhanakan dalam bentuk apa? Dalam hubungan sebab akibat ya. Ini tolong diabaikan saja kata rumit ini ya. Rumit ini mungkin pengertiannya begini. Pada kenyataannya permintaan suatu komoditas itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tapi banyak hal ya. Mungkin harga barang substitusinya, harga barang komplementernya, tingkat pendapatannya, kemudian tingkat konsumsi masyarakat, kemudian pengaruh dari inflasi dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan kata rumit di sini, akibat yang rumit ini.
Itu jadi satu fenomena itu kadang-kadang dipengaruhi oleh banyak hal ya, banyak hal di lapangan, tidak hanya satu dua hal saja, banyak faktor yang mempengaruhi sesuatu. Jadi hubungan sebab akibat yang rumit dan pengaruh di antara elemen-elemen yang saling berinteraksi, ya, interaksi itu dalam hubungan perekonomian. Nah, dengan model ekonomi, para ekonom dapat melakukan percobaan atau simulasi dengan skenario yang berbeda-beda. Misalnya skenario permintaan beras pada saat krisis, dan skenario permintaan beras pada saat ekonomi meningkat, misalnya booming. Mungkin permintaan komoditi beras pada saat resesi dunia misalnya. Ini namanya skenario ya, skenario untuk mengevaluasi pengaruh dari suatu pilihan kebijakan. Ini biasanya setelah model itu didapatkan dari, tentu saja mendapatkan model itu dari teori ya, dan teori dibuktikan dengan data-data di lapangan ya. Setelah diketahui model itu, kemudian model itu berusaha untuk, dengan model itu ekonom bisa membuat kebijakan. Oh, ternyata kalau pada saat krisis itu permintaannya begini, kalau pada saat ekonomi booming itu permintaannya begini ya, itu namanya kita bisa membuat kebijakan di situ. Nah, itu ya. Nah, nanti bagaimana bentuk model yang sesungguhnya dalam ekonometri nanti akan kita jelaskan lagi ini pada subbab berikutnya ya. Kemudian bagaimana kemudian cara-cara kita atau cara-cara teori ekonometrika itu menggunakan model dan memanfaatkannya sebagai alat untuk mengambil kebijakan ekonomi, itu kita akan bahas masalah metodologi ekonometrika. Nah, ya, metodologi ekonometrika. Bagaimana langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam ekonometrika itu, kita kesini dulu ya, metodologi di dalam ekonometrika. Pertama, ekonometrika membutuhkan suatu teori ya, untuk membentukkan model itu. Ekonometrika harus didasari pada suatu teori atau hipotesis yang sudah disepakati oleh ilmuwan, disepakati bersama oleh para ahli, seperti misalnya teori ekonomi tadi. Metodologi ekonometrika selalu diawali dengan pernyataan sebuah teori. Kemudian dari teori itu disajikan model matematis ya, model matematis. Lalu setelah model matematis itu disajikan pula model statistik ya, disajikan model statistik yang ini kemudian dikenal dengan model ekonometrik gitu, karena sudah berupa model. Kemudian setelah model itu tersusun, lalu diadakan pengumpulan data di lapangan dengan cara survei, dengan cara observasi atau lain sebagainya. Kalau misalnya yang digunakan ini adalah model teori permintaan, maka data yang dikumpulkan adalah data tentang harga barang, terus harga permintaan barang tersebut dari waktu ke waktu. Nah, itu data yang dikumpulkan. Selanjutnya adalah menduga parameter dari model ekonometrika. Nah, langkah menduga parameter ini digunakan dengan cara teknik komputerisasi ya, computerized ya. Sudah menggunakan aplikasi, biasanya ini menggunakan aplikasi SPSS ya. Yang paling umum itu SPSS. Banyak sekali sebenarnya aplikasi yang digunakan dalam menduga parameter, tapi yang umum dilakukan atau umum digunakan itu adalah aplikasi namanya SPSS. Nanti dalam kuliah ekonometrika ini kita akan belajar bagaimana menggunakan software SPSS ya. Intinya ekonometri harus didukung adanya penggunaan software SPSS ya.
nanti ada sesi sendiri kita akan belajar SPSS untuk mendukung pembahasan teori ekonometrika ini. Setelah parameter itu didapatkan ya, dari olah data SPSS, lalu kemudian dilakukan uji hipotesis seperti hipotesis yang dikemukakan dalam awal teori model ini. Ini tadi ada hipotesis, nah lalu hipotesis itu diuji ya, diuji. Setelah pengujian hipotesis, apakah hipotesis itu diterima atau ditolak, ya nanti akan diambil suatu kebijakan, ya. Atau misalnya ini hipotesisnya adalah bahwa pada saat krisis permintaan beras semakin meningkat misalnya, ya. Maka itu diuji berdasarkan data-data yang dikumpulkan pada saat di lapangan, diuji apakah betul pada saat krisis itu permintaan komoditas beras itu semakin meningkat atau malah sebaliknya semakin menurun. Nah, diuji di situ. Setelah itu setelah diuji ditolak atau diterima, nah, kita ambil kebijakan. Oh ternyata betul, misalnya diterima misalnya. Oh ternyata betul pada saat Krismon itu permintaan beras semakin meningkat misalnya. Nah itu digunakan kemudian untuk melakukan peramalan. Jadi pada saat-saat yang akan datang kita bisa meramalkan bahwa kalau apabila nanti perekonomian itu mengalami krisis, pemerintah harus menyiapkan stok beras yang cukup, ya, karena biasanya pada saat Krismon itu permintaan beras menjadi semakin meningkat. Ya, itulah kemudian bagaimana pemodelan dalam ekonometrika itu bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan ekonomi. Nah, ini adalah metodologi di dalam ekonometrika. Ini sebetulnya langkah-langkah kita dalam satu semester ini dalam mempelajari teori ekonometrika sampai kepada bagaimana kita membuat kebijakan dalam ekonomi. Ya. Next, berikutnya. Mari kita satu persatu kita jelaskan ini ya. Sebelum saya sampai ke penjelasan masing-masing item ini, saya akan tampilkan ini dulu. Nah, ini ya. Bentar, ini saya perputar biar jelas. Ya. Metodologi ekonometrika. Ini digambarkan saja, ini adalah penjabaran secara gamblang dari penjelasan yang pertama tadi. Metode ekonometrika diawali dengan di sini pengungkapan sebuah teori ekonomi atau hasil kajian terdahulu. Ya, ingat ya, dan garis bawahi betul bahwa pemodelan harus didukung oleh teori, bukan dari asumsi atau persepsi pribadi peneliti, harus dari teori. Kemudian dari teori itu diformulasikan model statistik, model matematik, model ekonometrik. Ya, setelah model itu disusun, baru kemudian dikumpulkan data, mengumpulkan data-data yang diperlukan, data-data hasil observasi, ya, observasi lapangan. Setelah data terkumpul, kemudian melakukan estimasi model. Ini yang saya sebut dengan bantuan software SPSS ya. Estimasi model dengan software SPSS. Lalu setelah itu, setelah estimasi model sudah dilakukan dan diperoleh adanya model yang valid, kemudian diuji hipotesis. Ya, juga dilakukan uji hipotesis. Apabila tidak sesuai formulasi model itu berdasarkan adanya uji hipotesis, maka akan dilakukan reformulasi model. Nah, ya, mungkin model itu ada yang nggak valid misalnya. Ya, yang nggak valid itu nanti diperbaiki. Apa yang salah mungkin diganti variabelnya dan lain sebagainya. Lalu apabila hipotesis itu sesuai dan diterima, maka formulasi model itu bisa digunakan untuk tujuan peramalan.
atau tujuan keputusan kebijakan ekonomi. Nah, inilah metodologi ekonometrika ya. Oleh sebab itu berdasarkan langkah-langkah yang demikian ini sebenarnya begitu pentingnya ekonometrika ini untuk membantu para pengambil kebijakan ya. Membantu para pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan mana yang tepat ya, mana yang tidak tepat. Karena dalam hal kebijakan itu kan istilahnya itu kita tidak bisa secara pasti ya menentukan bahwa ini benar ini salah, tidak mungkin seseorang manusia itu bisa memprediksi kondisi dia akan datang itu pasti, itu ya tidak mungkin ya. Tetapi kondisi di masa yang akan datang itu bisa diprediksi ya kan, bisa diprediksi berdasarkan model yang kita susun. Karena model yang kita susun itu berdasarkan kenyataan atau kejadian-kejadian ekonomi di masa yang lalu. Nah, itu yang kita jadikan patokan. Nah, ya, formulasi model dalam ekonometrika ini sebagai base opinion, ya, dasar opini, ya, dasar opini yang bisa digunakan sebagai justifikasi dari kejadian ekonomi di masa yang akan datang. Ya, ini tidak meramalkan sebuah kebenaran, tidak, tetapi paling tidak kebijakan ekonomi itu harus didasarkan kepada pengambilan keputusan atau atas sumber-sumber di masa yang lalu yang valid, ya, yang kebenarannya sudah teruji sebagai patokan. Misalnya sebuah perusahaan ya, perusahaan bisa memprediksikan, ya, bisa mengadakan target penjualan di masa yang akan datang, misalnya sekian unit, sekian ton dan sebagainya. Nah, itu kan harus ada target, dan target itu digunakan untuk panduan, ya, panduan dalam mereka melakukan operasional. Kalau nggak ada panduannya kan repot, ya. Repot kalau dalam tindakan ekonomi nggak ada panduannya, itu repot. Pemerintah saja tiap tahun pasti mengeluarkan anggaran belanja APBN. Nah, APBN itu kan sebuah panduan. Nah, APBN itu sebuah panduan yang disusun berdasarkan kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Lalu diprediksikan untuk tahun ke depan. Itu pemodelan ekonomi sangat penting di situ, bahwa dalam APBN itu ada berapa tingkat inflasi, berapa suku bunga, terus berapa pertumbuhan ekonomi. Wah, itu banyak besaran-besaran ekonomi yang harus ditetapkan terlebih dahulu meskipun belum terjadi, ya. Tapi itu sebagai panduan. Nah, dalam menentukan berapa tingkat inflasi, berapa tingkat suku bunga ini kan harus ada patokannya, harus ada dasarnya, ya. Tidak serampangan menetapkan satu besaran, tidak mungkin, ya. Nah, disinilah perlunya pemodelan, sangat penting dalam menentukan kebijakan ekonomi. Nah, ini mengenai metodologi ekonometrika. Oke, selanjutnya mari kita ulas secara lebih mendetail, ya, secara lebih mendetail tentang metodologi ekonometrika ini, ya. Tetapi saya sebelum kita sampai pada penjelasan yang lebih mendetail dari metodologi ekonometrika ini, nanti ini penjelasan berikutnya kita jadikan video yang berikutnya biar tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang itu outputnya lama banget, ya. Jadi ini saya cukupkan di sini dulu, nanti kita sambung pada video yang berikutnya.